Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak sekalian rahimakumullah, segala syukur senantiasa tidak usah-usahnya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa berkumpul kembali pada pagi hari ini dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya bisa istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini semuanya bisa menjadi bekal kita kelak ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian rahimakumullah, seperti biasa kita lanjutkan pembahasan kita tentang, kita sudah masuk bab sholat ya. Tapi kita membahas dulu ya, muqaddimah, yaitu tentang hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum sholat. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang yang pertama, tentang wajibnya bersuci dari hadas kecil maupun besar, karena ini merupakan syarat sahnya sholat. Kemudian yang kedua tentang pakaian sholat, ya, ini harus menutupi aurat dengan benar. Kemudian yang ketiga, pakaian yang dipakai sholat ini harus bersih dari najis. Begitu pula tempat sholatnya juga harus bersih dari najis. Kemudian semua bumi Allah ini boleh dipakai sholat kecuali dua, yaitu apa? Kuburan dan kamar mandi. Kemudian selanjutnya yang keenam, yaitu tidak boleh sholat menghadap kuburan. Ini juga perlu kita perhatikan sekalian. Ketika kita akan sholat, kita perhatikan tempat sholat kita atau masjid yang akan kita gunakan untuk sholat ini ada kuburannya atau tidak. Ya, kalau ada kuburannya, maka tidak boleh kita sholat di tempat tersebut. Ya, ini hal yang sangat sering kurang menjadi perhatian ya, bagi kaum muslimin. Padahal ada larangan khusus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita, terutama kalau safar ya, kalau mukim seperti ini, insya Allah jelas ya, Ar-Rahman ini aman Mbak, ya, nggak ada kuburannya ya, aman insya Allah ya, nggak ada masalah. Tapi kalau kadang kita sedang safar gitu ya, kita nggak paham tempat itu, ya, mampir masjid. Nah, ini kadang kita beberapa kali ya, dalam tanda kutip ya, terjebak ya. Saya sudah pernah ya, mampir masjid, kemudian di belakang masjid itu, di dalam masjid ini Bu, ya, masjid dalam masjid, tapi bagian belakang itu ada kayak lubang bawah gitu ya. Terus saya iseng-iseng ya, sambil nunggu komat, saya iseng-iseng jalan ke belakang, saya ambil gitu. Ternyata makam isinya Pak. Ada satu makam itu dalam masjid itu Pak. Ya. Langsung saya keluar Pak, ya, cari masjid yang lain. Ya, seperti itu. Ada juga pernah sholat ya, ternyata di depan mihrab ini, itu depan itu ada makam besar Pak. Kalau dari sana depan nggak kelihatan. Ya. Kemudian saya dikasih tahu teman, ini masih kono makam itu sebelah di depan mihrab. Kemudian saya iseng-iseng saya lihat belakang sebelah, ternyata betul Pak. Ya. Tepat di depan mihrab ini ada makam besar yang dikeramatkan. Ya, sejak saat itu saya nggak pernah lagi sholat di situ. Itu masjid agung Pak, di suatu kabupaten ya, tidak saya sebutkan ya. Zaman sekarang itu repot Pak, zaman medsos gini ya. Nanti salah nyebut tuh Pak, ya di repot nanti ya. Jadi harus hati-hati. Yang penting intinya itu ya. Kalau kita mau sholat masjid, perhatikan dulu. Ini ada kuburannya ada. Kalau ada, cari tempat yang lain. Ya. Larangannya ini langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yaitu beliau bersabda, la tusallu ilal qubur wa la tajlisu 'alaiha. Janganlah kalian sholat menghadap kuburan dan janganlah kalian duduk di atasnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya, jadi kalau kuburannya di depan mihrab sini Pak, ini kan sholat menghadap apa? Kuburan. Ya, nanti kita jelaskan. Ya, bahkan di yang dekatnya ada kuburan, satu pekarangan juga tidak boleh. Dan juga kita tidak boleh
Ya, duduk di atas kuburan, Pak. Ini juga sering ya, sering ya. Kalau kita mengatur jenazah sering sekali, Pak. Ya. Itu orang duduk di atas apa? Di atas nisan itu sering sekali. Ya. Ini sebenarnya dilarang sekali, ada larangannya ini. Ya. Itu dalam hadis ini tidak boleh kita duduk di atas makam kuburan, tidak boleh. Jadi kalau kita di makam itu diperhatikan ada adab-adabnya itu sekalian. Ya, jadi apa? Di antaranya apa? Sandalnya dilepas, ya. Kemudian kita baca salam bagi penghuni kubur. Ya, kecuali kalau kondisi kuburan ini banyak duri, ya, banyak beling-beling itu, ya, maka pakai sandal tidak apa-apa. Tapi kalau bersih itu, ini afdalnya, ya, sunnahnya apa? Sandalnya dilepas. Ini ya, di antara adab di kuburan, ya. Jadi kita di kuburan itu harusnya sekalian kita mengiringi orang meninggal itu harusnya itu mengingatkan kita akan kematian. Ya. Tapi sekarang kita lihat ketika orang mengiringi jenazah itu sudah duduk di atas makam, rokok-rokokan sambil ketawa ketiwi, seakan-akan dia tidak ingat mati. Padahal dia sedang duduk di atas kuburan loh, kok nggak ingat mati itu, ya. Itu cek kebangetan jadi menungso. Ya. Jadi kalau kita di kuburan mengiringi jenazah itu dijaga adab-adabnya. Jangan terlalu sering guyon itu boleh, tapi ada tempatnya. Enggak pas kalau kita sedang takziah seperti itu ngiringi jenazah kok cekik-cekiki itu kurang pas, Pak. Ya, harusnya kita kita merenung ingat mati. Besok saya juga seperti ini. Ya. Nah, ini bekal apa yang sudah saya bawa seperti itu, Mas sekalian. Ya, kalau kematian sudah tidak bisa mengingatkan kita, Pak, itu sudah jangan-jangan hati kita sudah mati, Pak. Ya, sudah mati. Makanya ziarah kubur itu tujuannya ada apa kemarin? Yang pertama untuk mengingat mati, yang kedua mendoakan penghuni kubur. Itu tujuannya ziarah. Ya. Tidak ada dalam Islam itu tujuan ziarah kalau berkah itu tidak ada. Ya. Kuburan itu tidak ada berkahnya, Pak. Siapapun kuburan tidak ada berkahnya. Apa buktinya? Buktinya setelah Nabi wafat, pernah nggak para sahabat itu kalau berkah di kuburan Nabi, Pak? Pernah nggak Abu Bakar pergi ke makamnya Nabi terus ngalap berkah, ya, musam-musam lisannya, mencium-cium, enggak pernah, Pak. Begitu juga dengan Umar, Utsman dan seterusnya. Ya. Kalau Nabi ketika masih hidup, ya, ini juga khusus bagi Nabi. Nabi itu zatnya itu berkah, Pak. Ya, ngalap berkah dengan zatnya Nabi. Ketika Nabi meludah, itu ludahnya itu ditabungi dengan apa? Para sahabat ditabungi, sahabat. Kemudian dibuat untuk apa? Ini berkah. Ini kekhususan bagi siapa? Nabi, Pak. Bukan selain Nabi. Buktinya apa? Buktinya setelah Nabi meninggal, pernah nggak Abu Bakar ketika meludah terus sahabat tabungi gitu, Pak? Enggak pernah, Pak. Enggak pernah. Itu menunjukkan apa? Itu kekhususan bagi Nabi, yaitu berkah, zatnya itu berkah, Pak. Zatnya berkah. Adapun selain Nabi tidak berlaku ini, Pak. Ya, jadi kalau ada Pak Ustadz habis ngerokok, ya, rokoknya tinggi royokan, Pak. Ya, itu jelas gak ada berkahnya, Pak. Ya, sudah rokoknya itu haram. Barang haram ini gak mungkin ada berkahnya, Pak. Lah kok tinggi rebutan itu, ya. Dari mana sisi berkahnya itu gak ada. Ya. Ini perlu kita, Pak, perlu kita pahami sekalian. Ya, jangan berlebihan. Kemudian Nabi juga bersabda, perhatikan ya. La'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani karena mereka telah menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Maksudnya sebagai apa? Tempat ibadah. Ini hadis sahih Bukhari dan Muslim. Jadi Allah melaknat Yahudi. Kenapa? Karena di antara ciri khas mereka itu apa? Menjadikan kubur-kubur nabi mereka, orang soleh di antara mereka sebagai tempat ibadah, ya, iktikaf, sholat dan seterusnya itu, Pak. Makanya kuburan itu bukan tempat ibadah, Pak. Ya, tempat ibadah di mana di masjid. Ya, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Ya. Maka betul sekali sabda Nabi SAW, sesungguhnya kalian akan apa? Mengikuti apa? Mengikuti orang-orang sebelum kalian, ya loh. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Bahkan sampai misalnya mereka masuk ke lubang truk sekalipun, kalian mesti akan mengikutinya, mesti melu-melu, Pak. Nah, kemudian kalau tanya siapa mereka, mesti melu-melu apa? Kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Di antaranya ini, Pak, yaitu apa? Mengagungkan kuburan, menjadikan kuburan sebagai
masjid sebagai tempat ibadah. Dan Allah telah melaknat orang Yahudi dan Nasrani seperti ini sekalian. Maka ini perlu kita perhatikan. Kemudian dari sahabat Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu yang menuturkan, aku mendengar bahwa 5 hari sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid ala fala tattakhidul qubur masajid inni anhaakum an dzalik. Ketahuilah bahwa sesungguhnya umat-umat sebelum kamu telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh mereka sebagai tempat ibadah. Ingatlah, ini wanti-wanti dari siapa ini? Dari Nabi, bukan dari saya. Saya cuma membacakan hadisnya saja. Ini Nabi mewanti-wanti. Ingatlah, janganlah kamu sekalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Kuburan itu bukan masjid, bukan tempat untuk ibadah. Karena aku benar-benar melarang kamu melakukan perbuatan itu. Dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekalian. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Maka kembali kepada kita. Kita mau tidak menuruti siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita membangga-banggakan Nabi saya Muhammad, saya cinta Nabi, gitu. Cinta Rasul, cinta Nabi, gitu. Bahkan sampai dinyanyi-nyanyikan Tapi ketika Nabi melarang seperti ini, loh kita melanggarnya, melanggarnya. Ini bertentangan dengan yang kita klaim sekali. Nabi melarang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Maka jangan ibadah di mana? Di tempat kuburan, Itu bukan tempat untuk ibadah. Itu tempat untuk ziarah. Yang mana ziarah itu fungsinya juga mengingat kematian dan mendoakan penghuni kubur. Jadi dalam Islam itu nggak ada kuburan keramat, nggak ada kuburan keramat itu. Semuanya sama kuburan. Kemudian yang dimaksud dengan ittikhadul qubur masajid, yaitu menjadikan kuburan sebagai masjid tempat ibadah, yaitu menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid atau tempat ibadah, itu mencakup 3 hal. Jadi yang dimaksud dalam hadis tadi sekalian, menjadikan kuburan sebagai masjid atau tempat ibadah itu mencakup 3 hal. Yang pertama, tidak boleh sholat menghadap kubur. Bahkan tadi ada redaksi hadis jelas sekali la tusallu ilal kubur. Janganlah kalian sholat menghadap kubur. Ini tidak boleh. Ini tegas sekali. Kemudian yang kedua, yang masuk dalam pengertian tadi, yaitu tidak boleh sujud di atas kubur. Makanya sholat yang boleh di kuburan itu cuma satu saja, pengecualian sholat jenazah. Dan sholat jenazah tidak ada sujud dan rukuknya tidak ada. Itu pengecualian. Adapun sholat yang lain tidak boleh misalnya. Yang ada rukuk dan sujudnya tidak boleh. Kemudian yang ketiga, yang masuk dalam pengertian menjadikan kuburan sebagai masjid, yaitu tidak boleh membangun masjid di atasnya. Tidak boleh sholat di masjid yang dibangun di atas kuburan. Ini masuk dalam larangan hadis tersebut. Bahkan membangun masjid di atas kubur ini hukumnya haram. Bahkan termasuk dosa besar menurut 4 mazhab. Ini di antara musibah zaman sekarang sekalian. Malah justru sengaja ada makam, kemudian dikeramatkan, kemudian dibangun di masjid, di atasnya. Ini di antara musibah zaman sekarang, maka tidak boleh sekalian. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala dalam fatwanya beliau mengatakan, hadis-hadis larangan tersebut menunjukkan tentang haramnya membangun masjid di atas kubur dan tidak boleh menguburkan mayat di dalam masjid, tidak boleh sekalian. Kalau menyolati boleh, tapi kalau dimakamkan di dalam masjid tidak boleh. Sekedar menyolati tidak apa-apa. Kemudian juga yang kedua, tidak dibolehkan sholat di masjid yang di sekelilingnya terdapat kuburan. Ini fatwa beliau. Larangan tersebut juga mencakup sholat di masjid yang ada kuburannya walaupun hanya satu, baik kuburan itu ada di dalam masjid maupun di halamannya. Karena tanah sekitar kubur juga dinamakan sebagai kuburan. Jadi patokannya begini sekalian. Kalau ada masjid, kemudian ini masih satu pekarangan, satu pagar itu di halaman, masih satu halaman,
itu ada makamnya, maka itu masuk larangan ini sekalian. Kecuali kalau sudah beda halaman pekarangan ya. Jadi ini masjid ya. Ini masjid ya, satu pekarangan gitu ya, di pagar misalnya. Kemudian dekatnya ada makam, pagar sendiri sekalian. Apalagi kepisah jalan misalnya, maka ini tidak masalah. Ini sudah beda beda lahan ya. Tapi kalau masih masjid, ini halamannya, di halamannya itu ada makam, maka itu masuk seperti ini sekalian. Tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya. Adapun ulama khilaf apakah sholatnya sah atau tidak, karena ada larangan khusus ya. Maka pendapat yang kuat adalah sholatnya tetap sah, tapi dia berdosa ya, karena melanggar larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Maka sebaiknya kita hindari ya, jangan sampai kita sholat mengharap pahala tapi malah dapat apa? Dapat dosa. Ini kan terbalik ya. Mau kita itu ibadah tujuannya cari pahala, ya kok malah dapat dosa. Maka jangan cari masalah, jangan cari dosa. Sebaiknya kita cari masjid yang lain yang lebih aman. Ya. Nah biasanya orang bertanya begini, lah di Masjid Nabawi gimana itu? You know? Kan makam Nabi di masjid, berarti kan boleh. Ya, maka itu perlu kita ketahui sejarahnya sekalian. Nabi itu bukan dikuburkan di mana? Di Masjid Nabawi, bukan masalah dengannya. Nabi bukan dikubur di dalam masjid, tapi dikubur di mana? Di rumahnya Aisyah itu Pak. Dulu itu rumahnya Aisyah, kamarnya Aisyah itu dempet dengan apa? Masjid Nabawi. Ya. Jadi beliau itu dimakamkan bukan di Masjid Nabawi Pak. Di mana? Di kamarnya Aisyah bersama siapa? Abu Bakar dan Umar. Ya. Di kamarnya Aisyah Pak. Ya. Dan merupakan kekhususan Nabi itu dimakamkan di tempat dia meninggal, itu kekhususan Nabinya. Ya, karena Nabi meninggal di kamarnya Aisyah, maka dimakamkan di situ. Ya. Dan tidak boleh dipindah-pindah kalau makam Nabi. Ini kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian setelah bertahun-tahun, ya, ganti khalifah dan seterusnya, akhirnya masjidnya dilebarkan. Nah, awalnya itu pelebarannya bukan di sisi makam, Pak, sisi yang lainnya. Ya. Kemudian lama-lama ganti khalifah lagi, ya, saya lupa namanya. Kemudian akhirnya mulai dilebarkan di sisi apa? Makam Nabi. Akhirnya makam Nabi masuk ke bagian masjid. Dan itu dulu pernah diingkari oleh ulama zaman dulu itu. Ada yang mengingkarinya, tidak boleh. Karena kalau perluasan sana nanti makamnya masuk masjid. Itu dulu ada yang mengingkari. Ya, tapi ulama itu sekalian itu hanya bisa mengingkari saja. Adapun yang berkuasa siapa? Ya, penguasa gimana lagi? Ya, sebenarnya ada yang mengingkari misalnya. Tapi sudah terlanjur gimana? Kalau masjid biasa, maka ulama mengatakan solusinya Pak, kalau makam biasa ya, bukan makam Nabi, maka harus dipindah salah satunya ya. Ya, maka dilihat siapa dulu yang ada di situ. Misalnya, kalau yang duluan di situ makamnya, kemudian setelah itu dibangun masjid, maka solusinya masjidnya dipindah. Ya. Tapi kalau duluan masjidnya, kemudian ada orang dimakamkan dalam masjid, maka makamnya harus dipindah, itu solusinya. Tapi kalau makam Nabi tidak mungkin, gitu, tidak mungkin Masjid Nabawi dipindah kan tidak mungkin. Yeah. Terus makam Nabi dipindah ya tidak mungkin. Nah, ya sudah, nah, ya, seperti itu. Akhirnya dipakai berlapis-lapis seperti itu. Yeah, seperti itu kan. Dan tidak boleh nanti kalau di Masjid Nabawi sholatnya menghadap kuburan tidak boleh, menghadap makam Nabi tidak boleh, tetap menghadap mana kiblat. Ya, jelas seperti itu Pak. Jadi salah kalau dijadikan dalil itu salah Pak. Nah, itu buktinya makam Nabi dalam masjid, nah, itu salah Pak. Tidak tahu sejarah. Ya, Nabi bukan dimakamkan di masjid, tapi di mana? Di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ini diantara hal yang perlu kita perhatikan ketika sholat. Ya, ini diantara musibah zaman sekarang sekalian. Maka berhati-hati ketika kita sedang safar